Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Robia Astuti Magister Pendidikan dan teman-teman yang insya Allah berbahagia. Saya Ari Raditya sebagai moderator dan rekan saya bernama Destiana Safira, Tirti Azara, Dela Kurnia, dan Lutfiana Sifa. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang instrumen dan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pengumpulan data dengan wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara adalah sebuah interaksi antara dua pihak yang melibatkan tanya jawab untuk saling bertukar informasi serta gagasan. Menurut Sugiono 2011, proses ini memungkinkan terkonstruksinya pemahaman mengenai suatu topik tertentu. Senada dengan itu, Moleong 2018 mendefinisikan bahwa wawancara adalah sebagai suatu bentuk percakapan yang bertujuan yang dilakukan antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Kemudian, peneliti sebagai instrumen. Dalam metodologi penelitian kualitatif, peneliti memegang peran sentral sebagai instrumen utama sekaligus pelaksana pengumpulan data. Menurut Moleong 2018, manusia sebagai instrumen penelitian dalam pendekatan kualitatif memiliki beberapa ciri umum. Di antaranya adalah responsif, yaitu kemampuan untuk tidak hanya tanggap terhadap isyarat dari lingkungan, tetapi juga mampu memberikan umpan balik atau isyarat kepada partisipan. Lalu kemudian selanjutnya adaptif, yang berarti peneliti harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan lingkungan di lapangan. Tidak hanya terpaku pada peran sebagai pewawancara, tapi juga sebagai pengamat. Lalu selanjutnya berwawasan holistik, di mana peneliti memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang dirinya dan konteks kehidupannya sebagai suatu realitas yang bermakna. Lalu selanjutnya berlandaskan pengetahuan. Artinya di sini peneliti harus memiliki bekal pengetahuan dan pelatihan yang memadai untuk dapat menjalankan fungsinya dalam pengumpulan data secara efektif. Kemudian memproses data secara cepat, yaitu kemampuan untuk segera mengolah data, menyesuaikan arah penyelidikan berdasarkan temuan di lapangan, serta merumuskan hipotesis kerja secara responsif. Lalu memiliki keterampilan mengklarifikasi dan mensintesis, di mana peneliti harus mampu memanfaatkan kesempatan untuk memperjelas hal-hal yang belum tergali secara mendalam dan merangkum informasi. Dan selanjutnya menggali respon unik, yakni peka atau mampu menemukan dan menggali respon yang tidak biasa dari partisipan. Jenis-jenis wawancara. Wawancara berdasarkan formalitasnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan yang sudah tetap dan sama untuk semua responden. Wawancara mencatat jawaban secara konsisten. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara ini dapat menemukan permasalahan secara terbuka, yang dimana responden yang diwawancarai dimintai pendapat serta ide-idenya. Lalu selanjutnya yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini berlangsung bebas tanpa pedoman pertanyaan yang kaku. Biasanya digunakan dalam penelitian eksploratif atau studi mendalam, di mana pewawancara mendengarkan secara aktif cerita dari responden. Wawancara ini cocok untuk situasi berikut. Yang pertama, berinteraksi dengan narasumber penting. Kemudian yang kedua, menggali informasi secara mendalam dari subjek tertentu. Yang ketiga, menyelidiki hal-hal yang tidak biasa. Keempat, membangun hubungan langsung dengan responden. Kelima, memahami peristiwa dari situasi tertentu secara mendalam. Keterampilan pewawancara dalam memahami situasi tersebut dan memilih waktu yang tepat sangatlah penting dalam semua jenis wawancara, baik yang dilakukan secara tatap muka atau langsung, maupun melalui panggilan video. Kemudian, jenis wawancara berdasarkan jumlah partisipannya dikemukakan oleh Stewart dan Shamdasani tahun 2014 yang mencakup wawancara individual dan wawancara kelompok. Wawancara individual adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung dengan satu responden dalam satu waktu. Peneliti dapat memperoleh data yang lebih detail dan memahami emosi atau alasan di balik jawaban responden. Dalam pelaksanaannya, peneliti perlu menyiapkan pertanyaan terbuka, menjaga suasana nyaman, serta mendengarkan dengan aktif agar hasil wawancara lebih akurat dan bermakna. Kemudian, wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa responden secara bersamaan dalam satu sesi. Prosesnya lebih efisien karena bisa menjaring banyak informasi dalam waktu singkat, serta memungkinkan adanya interaksi dan diskusi antar peserta. Dalam pelaksanaannya, pewawancara perlu berperan sebagai moderator yang mengatur jalannya diskusi agar tetap fokus dan semua peserta mendapatkan kesempatan berbicara. Kemudian wawancara berdasarkan teknik dan pendekatan dijelaskan oleh Spradley 1979 yang mencakup wawancara mendalam, wawancara naratif, dan wawancara etnografis. Wawancara mendalam adalah teknik wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi secara detail dan menyeluruh dari satu responden. Prosesnya berlangsung cukup lama dan bersifat fleksibel, sehingga pewawancara dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan arah pembicaraan. Kemudian wawancara naratif yang berfokus pada pengumpulan cerita atau pengalaman hidup responden. Dalam metode ini, responden diberi kebebasan untuk bercerita secara kronologis dan dengan bahasanya sendiri, sementara peneliti berperan sebagai pendengar aktif. Dan yang terakhir, wawancara etnografis. Wawancara ini dilakukan secara langsung di lingkungan alami responden. Tujuannya untuk memahami budaya, kebiasaan, nilai, dan makna yang hidup dalam keseharian responden. Pewawancara biasanya juga melakukan observasi sambil berdialog secara alami. Jenis wawancara ini membantu peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mungkin tidak disadari oleh responden sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan variasi medium wawancara beserta implikasinya dianalisis secara komprehensif oleh Salmon 2015. Ada 3, yaitu yang pertama, wawancara tatap muka. Nah, jadi wawancara tatap muka adalah bentuk wawancara yang paling konvensional dan dianggap sebagai standar emas karena kekayaan data yang dihasilkan. Keunggulan utamanya adalah memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontrak mata.
yang semuanya merupakan data kualitatif yang sangat berharga. Medium ini juga paling efektif untuk membangun kepercayaan dan kedekatan antara peneliti dan partisipan. Nah, yang kedua, wawancara telepon. Berarti wawancara tersebut menawarkan efisiensi, biaya, dan waktu, terutama untuk menjangkau partisipan dengan lokasi geografis yang luas. Wawancara menggunakan medium ini umumnya dilakukan jika penelitian membutuhkan respon yang langsung dan lugas, atau ketika kondisi tidak memungkinkan untuk pertemuan tatap muka. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, wawancara daring atau online interview. Nah, wawancara daring dilakukan melalui platform konversi video seperti Zoom atau Google Meet. Wawancara menggunakan medium ini ideal dilakukan ketika peneliti dan partisipan berada di lokasi yang berbeda, kota atau negara, maupun ketika situasi tidak memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Medium ini mempertahankan sebagai elemen visual, ekspresi wajah, atau meski tidak selengkap tatap muka langsung, sekaligus menawarkan fleksibilitas, kemudahan perekaman, dan jangkauan global. Namun, kualitas interaksi dapat dipengaruhi oleh koneksi internet dan keterbatasan teknologi. Baik, selanjutnya ada teknik pengambilan data dengan wawancara. Yang pertama, melakukan kajian literatur awal. Sebelum melakukan wawancara, penting sekali bagi peneliti untuk mengenal dulu latar belakang narasumber serta kondisi atau lingkungan yang melingkupinya. Ini bisa dilakukan dengan membaca berbagai sumber yang relevan, seperti artikel, laporan, atau dokumen terkait. Yang kedua, merumuskan tujuan wawancara. Setelah punya gambaran dari kajian awal, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan wawancara secara jelas dan spesifik. Tujuan ini sebaiknya tidak terlalu banyak, cukup beberapa poin utama, misalnya 4 hingga 6 area penting yang akan membantu menggali pemahaman narasumber tentang topik, cara mereka memproses informasi, dan bagaimana mereka mengambil keputusan. Yang ketiga, menentukan dan memilih narasumber. Memilih siapa yang akan diwawancarai juga sangat krusial. Sebaiknya narasumber dipilih secara strategis dari berbagai bagian, tingkatan, atau fungsi terkait yang bisa memberikan pandangan berbeda namun saling melengkapi. Dengan melakukan wawancara pada beberapa narasumber, kita bisa melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan informasi supaya hasilnya lebih valid dan lebih kaya. 4. Mengatur dan mempersiapkan jadwal dengan narasumber. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti harus menghubungi narasumber terlebih dahulu melalui telepon, email, atau pesan untuk meminta kesediaan mereka dan menentukan waktu yang tepat. Pemberitahuan ini harus diberikan jauh-jauh hari supaya narasumber punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang lebih maksimal. 5. Merancang pertanyaan dan struktur wawancara. Ini adalah bagian inti dari persiapan wawancara. Peneliti perlu membuat daftar pertanyaan yang berupa pertanyaan terbuka, artinya narasumber bebas menjawab dengan detail sesuai pengalaman dan pandangannya. Pertanyaan disusun secara sistematis, biasanya dimulai dari yang umum untuk membuka diskusi, lalu secara bertahap mengarah ke pertanyaan yang lebih spesifik agar semua tujuan wawancara bisa tercapai. Menguasai teknik bertanya yang baik sangat penting agar informasi yang didapatkan benar-benar mendalam dan sesuai tujuan. Dalam penelitian kualitatif, wawancara merupakan teknik utama untuk menggali makna, pengalaman, dan pandangan informan secara mendalam. Menurut Patton dalam Bunut tahun 2022, terdapat 6 jenis pertanyaan wawancara yang umum digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang bermakna, yaitu yang pertama pertanyaan tentang pengalaman atau perilaku. Pertanyaan ini membantu peneliti untuk memahami tindakan nyata, kebiasaan, serta pengalaman informan terkait fenomena yang diteliti. Contohnya itu seperti, ceritakan pengalaman Anda saat mengikuti kegiatan tersebut. Jenis pertanyaan ini menghasilkan data faktual tentang perilaku atau aktivitas informan. Lalu yang kedua, pertanyaan tentang pendapat atau nilai. Jenis pertanyaan ini digunakan untuk menggali cara berpikir, pandangan, dan keyakinan informan terhadap suatu peristiwa atau fenomena. Melalui pertanyaan ini, peneliti dapat memahami bagaimana informan menafsirkan makna dan nilai-nilai yang mereka pegang. Misalnya itu seperti, menurut Anda, apa nilai penting dari kegiatan tersebut? Pertanyaan ini membantu mengungkap pandangan subjektif informan. Yang ketiga, pertanyaan tentang perasaan. Pertanyaan ini bertujuan memahami respon emosional informan terhadap pengalaman yang dialaminya. Pertanyaan ini berfokus pada aspek afektif seperti perasaan senang, khawatir, takut, atau bangga yang muncul selama peristiwa berlangsung. Contoh pertanyaannya itu, bagaimana perasaan Anda saat menghadapi situasi tersebut? Yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan pengetahuan diajukan untuk memperoleh informasi faktual atau kognitif dari informan. Peneliti dapat mengetahui sejauh mana pemahaman informan terhadap suatu topik, proses, atau fenomena tertentu. Misalnya itu, apa yang Anda ketahui tentang proses penerjemahan tersebut. Jenis pertanyaan ini menyoroti aspek pengetahuan dan pemahaman informan. Lalu, yang kelima ada pertanyaan tentang indera. Pertanyaan ini berhubungan dengan pengalaman sensori informan seperti apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dicium, atau disentuh. Melalui pertanyaan ini, peneliti dapat memperoleh deskripsi yang lebih hidup dan konkret tentang pengalaman informan. Contohnya itu, apa yang Anda lihat dan rasakan saat kegiatan itu berlangsung. Dan yang terakhir ada pertanyaan tentang latar belakang atau demografi. Pertanyaan ini berfungsi untuk mengetahui informasi pribadi seperti usia, pendidikan, pekerjaan, motivasi, dan keterlibatan informan dalam kegiatan tertentu. Pertanyaan ini membantu peneliti untuk memahami konteks sosial dan karakteristik pribadi yang dapat mempengaruhi pandangan atau pengalaman informan. Misalnya itu, sudah berapa lama Anda terlibat dalam kegiatan tersebut. Jadi, secara keseluruhan,
Keenam jenis pertanyaan tersebut saling melengkapi dan berfungsi untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pengalaman, pemikiran, dan nilai-nilai informan. Melalui kombinasi berbagai bentuk pertanyaan, penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang lebih mendalam, kontekstual, dan bermakna.